Assalamualaikum ya Ustaz. Penanya bertanya, siapa saja Ustaz yang berhak mengubah kemungkaran dengan tangan? Misalnya seperti seseorang yang menendang sesajian sembarangan atau yang semisalnya. Silakan Ustaz. Iya. Nabi SAW pernah mengatakan ya, dalam sabda beliau, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, wa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman." Wa dzalika adhaful iman. Jadi Nabi SAW pernah mengatakan, barang siapa yang melihat suatu kemungkaran, ya, mungkaran disebutkan di sini dengan bentuk nakira yang maknanya adalah segala bentuk kemungkaran. Ya, barang siapa yang melihat satu kemungkaran, maka yang pertama adalah beliau mengatakan maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Ya, makna dengan tangannya maksudnya adalah dengan kekuasaan, ya, dengan ya, kekuatan yang ada pada dirinya, kekuasaan yang kemudian jika diingkari satu kemungkaran itu dengan kekuasaannya, maka tidak akan muncul kemungkaran yang baru atau kemungkaran yang lebih besar. Kemudian yang kedua, apabila dia tidak mampu, dalam arti dia tidak memiliki kekuasaan, sehingga kalau dia memaksakan diri untuk mengingkari kemungkaran tersebut dengan kemampuan dirinya, ya, kapasitas dirinya yang dia tidak memiliki kekuasaan, maka dikhawatirkan akan muncul kemungkaran yang sama atau bahkan mungkin muncul kemungkaran yang jauh lebih besar. Maka keadaan yang seperti ini, ya, dia dituntut hanya untuk mengingkarinya dengan lisannya, yaitu dengan cara dia mendakwahi orang yang melakukan kemungkaran tersebut, ya, mengajak mereka untuk meninggalkan kemungkaran tersebut. Jika itu kaitannya dengan kesyirikan, maka ya didakwahi, dinasihati bahwa yang dilakukan adalah sebuah bentuk kesyirikan, ya, dan kemudian diterangkan bahwa hal yang berkaitan dengan kesyirikan itu sangat membahayakan hidupnya di dunia maupun di akhirat. Namun apabila dia tidak juga memiliki kapasitas untuk menyampaikan secara lisan, karena mungkin ya ada kekhawatiran ya akan dia ditimpa oleh mara bahaya yang ditimbulkan dari dakwahnya tersebut, kemudian juga dia tidak memiliki kapasitas ilmu yang cukup dan kemampuan untuk menyampaikan, maka paling tidak dia mengingkari kemungkaran yang dia lihat itu dengan hatinya. Ya, kata Nabi SAW, wa dzalika adhaful iman, yang demikian itu termasuk adalah selemah-lemahnya iman. Ya, jadi tingkatan-tingkatan yang disampaikan Nabi SAW tadi itu harus sesuai dengan tiap-tiap kondisi manusia yang mengingkari kemungkaran tersebut. Ya, jadi tidak semua orang itu diberikan kewajiban yang sama dalam mengingkari kemungkaran, ya. Karena terkadang keadaan manusia satu dengan yang lain sangat berbeda. Orang yang memiliki kekuasaan, ya, memiliki jabatan misalnya, mampu untuk mengingkari kemungkaran itu tanpa akan memunculkan kemudharatan atau kemungkaran yang jauh lebih besar, maka orang-orang seperti ini yang berkewajiban untuk menghilangkan kemungkaran dengan kekuasaannya. Ya, adapun misalnya ya seorang dai yang tidak memiliki kapasitas kekuasaan seperti ini, maka yang bisa dia lakukan adalah mengingkari kemungkaran itu dengan lisannya, ya, dia dakwai, ya. Dengan dakwah itu fa insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hidayah kepada umat ini, sehingga ya tanpa perlu seorang dai tersebut ya, mengingkari suatu kemungkaran itu secara langsung dengan tangannya, itu akan ditinggalkan oleh orang-orang yang melakukan kemungkaran tersebut melalui dakwahnya, ya. Nah, maka kondisi tiap-tiap orang berbeda maka disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi masing-masing dalam mengingkari kemungkaran. Wallahu a'lam bishawab.